Iya, selamat malam buat teman-teman semua, khususnya pejabat penanda kontrak. Ini saya akan jawab langsung dari video ya, dari video berdasarkan aturan-aturan yang ada yang selalu mempertanyakan apakah dapat pejabat penanda kontrak ya atau PPK lah saya sebutkan dapat memutuskan kontrak lebih awal sebelum masa pelaksanaan pekerjaan yang dihitung mulai tanggal SPMK. Nah, ini menarik teman-teman semua ya, karena banyak PPK takut nih melakukan pemutusan kontrak yang belum ada pelaksanaan pekerjaannya atau sederhananya progres pekerjaan. Nah, kalau saya melihat ketentuan Perlem 12 tahun 2001 ini lebih mengedepankan pengendalian kontrak daripada proses pemilihannya. Karena kita tahu bersama proses pemilihan itu sudah sangat-sangat relaksasi atau hanya bersekedar administratif ya. Disinilah PPK harus memahami jelas tugas dan kewenangannya di dalam pengendalian kontrak. Nah, untuk singkat kata, saya akan menjawab salah satu contoh saja ya. Ini kan ada ketentuan yang baru nih di Perlem 12 tahun 2001 terkait penyerahan lokasi dan personil. Nah, kalau kita melihat kalimat di dalam SSUK, ini SSUK semua ya, ditayang dalam slide ya. Penyerahan lokasi dan personil. Coba teman-teman lihat ya. Penyerahan lokasi dan personil. Kenapa sih namanya penyerahan lokasi dan personil? Kenapa tidak dibalikin aja? Penyerahan personil dan lokasi. Nah, ini memiliki arti yang begitu besar ya teman-teman semua. Kalau kita bicara tentang penyerahan lokasi, tentu lokasi ini diserahkan setelah kontrak. Jadi bukan sebelum kontrak. Sehingga lokasi dulu diserahkan baru personilnya. Jadi tidak ada anggapan bahwa personil ini bisa dihadirkan sebelum kontrak. Gak mungkin kan lokasi diserahkan sebelum kontrak. Nah, itu pemahaman substansi dari penyerahan lokasi dan personil. Kita baca ya di ketentuan 19.6. Penyedia menyerahkan personil dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ingat ya, yang pertama adalah personil manajerial. Personil manajerial ini siapa? Tentunya personil manajerial yang diusulkan di dalam penawaran. Misalkan pelaksana dan petugas K3 misalkan. Nah, lalu yang nomor 2, bukti SKK. Nah, di sini SKT kalau saya bicara contoh pelaksana dan petugas K3. Jadi petugas 3 ini nggak ada SKT ya, mungkin sertifikat petugas K3 atau ahli K3 yang mungkin ditawarkan. Kalimat dengan menghadirkan personil yang bersangkutan. Ingat kalimat angka 2, dengan menghadirkan personil yang bersangkutan. Ya. Selanjutnya, bagaimana misalkan ketentuannya ketika misalkan personil ini hadir tetapi tidak bisa menyerahkan SKK-nya. Mari kita lihat ketentuannya. Apabila penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat, tolong dibaca ya, tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat, bukan tidak dapat menunjukkan personil. Hati-hati dengan kalimat ini. Artinya apa? Ketika personil ini sudah dihadirkan ya, maka dalam hal penyedia tidak dapat menunjukkan SKK sesuai yang terinformasikan di dalam dokumen pemilihan, contoh misalkan SKT pelaksana gedung misalkan, maka pejabat penandatan kontrak meminta penyedia untuk mengganti personil yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Ingat kalimat personil yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Artinya apa? Bukan sekedar SKK saja. Ya, tadi saya mengatakan SKT pelaksana bangun gedung. Lalu kemudian kita lihat dulu apakah pelaksana yang dituangkan di dalam LDP dokumen pemilihan itu diminta pengalaman atau tidak. Kalau diminta pengalaman ya, maka si penyedia ini selain mengganti SKK ya, termasuk personilnya, misalkan personilnya sudah hadir ya, tetapi tidak memilih SKK, maka tentu harus memenuhi pengalaman tersebut, misalnya 2 tahun pengalaman. Jadi saya tegaskan di sini bukan bicara berkaitan dengan SKK-nya saja, tetapi kalimatnya adalah personil yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Ya, clear ya. Jadi artinya apa? Personil yang hadir tetapi tidak memiliki SKK, monggo diganti. Tetapi pergantian personil ini juga saya harus jelaskan juga ya. Jangan sampai ya menghadirkan personil ini hanya main absen saja. Ada langsung hilang. Bukan begitu konsepnya. Tapi saya akan bahas video berikutnya ya. Bagaimana cara mengganti personil PPK-nya. Apakah personil
ini hadir lalu bisa diganti dengan alasan bekerja di tempat lain. Nah, ini memang menarik ya, akan saya sampaikan di video berikutnya. Namun saya akan fokus kepada pertanyaan tadi ya, pemutusan kontrak di awal. Nah, lanjut kemudian kita melihat penggantian personil harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini ada kalimat jangka waktu mobilisasi. Nah, di sini juga kita harapkan pada saat pejabat penandatangan kontrak ya melakukan rapat persiapan penandatangan kontrak, seharusnya menghadirkan personil ini sudah ada dalam rencana kerja atau kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara. Ya, apakah pergantian personil ini akan sampai dengan mobilisasi atau hanya sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak. Nah, kita kembali saja kepada ketentuan yang ada ya. Pergantian personil harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan. Mari kita melihat mobilisasi. Dalam mobilisasi, paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 hari kalender sejak diterbitkan SPMK. Ingat 30 hari ya, sebulan loh ya. Jadi sebenarnya kalau sudah ada mobilisasi di sini peralatan ya, personil itu semuanya seharusnya sudah dapat dihadirkan. Dan itu pun kalau kita bicara tentang tenaga kerja konstruksi tidak semua dihadirkan, hanya personil manajerial saja. Nanti akan ada kalimat kenapa harus personil manajerial saja yang harus dihadirkan sampai dalam jangka waktu mobilisasi sesuai dengan kesepakatan. Mari kita masuk ke dalam pengukuran bersama MC0. Ya, di dalam 25.1 ini berkaitan dengan pada tahap awal pelaksanaan kontrak, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak ya dan pengawas pekerjaan bersama-sama dengan penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran. Ya, misalnya rencana mata pembayaran pekerjaan penggalian, pondasi itu harus benar-benar didetailkan sesuai dengan kondisi lapangan. Selanjutnya di sini ada termasuk tenaga kerja konstruksi. Nah, artinya apa? Tenaga kerja konstruksi yang dimaksud ini juga termasuk personil manajerial ya. Personil manajerial itu hanya definisi saja ya di dalam ketentuan pekerjaan konstruksi. Tidak ada namanya yang melaksanakan pekerjaan itu personil manajerial, tapi semuanya tenaga kerja konstruksi. Karena tenaga kerja konstruksi itu adalah ahli teknisi, analisis dan operator ya kalau dulu ya. Nah, sekarang kita melihat dari 25.3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama tenaga kerja konstruksi mengacu kepada pasal 67 dan 68. Mari kita melihat pasal 67 dan 68. Di sana disebutkan ya bahwasannya semua tenaga kerja konstruksi. Saya lupa masukkan gini ya, saya akan coba membukanya. Oke. Akan coba membukanya ya. Biar teman-teman semua tahu. 6768 ya, 6768 kita lihat. Ya, teman-teman juga clear nih 6768. Nah, ini tenaga kerja konstruksi dan penyedia. Saya akan lihat dulu. Oke, saya tidak usah gitu, ada dosa dipotong dulu ya. Oke, anggapnya 667 ya, 68 ya. Kalimatnya adalah oke. Oke. Setiap tenaga konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetisi kerja. Nah, selanjutnya, tenaga kerja konstruksi selain personil manajerial yang bekerja akan bekerja pada saat pekerjaan ini. Ini artinya apa? Ya, pada saat mau ya melaksanakan pekerjaan ya. Jadi personil manajerial ini sudah di awal nih sudah harus memiliki SKK sesuai dengan apa yang diamanatkan pada saat penyerahan lokasi dan personil, atau pada saat ketika personil tersebut tidak memiliki SKK maka diganti sesuai dengan waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan. Nah, di sini di kalimatnya hanya tenaga kerja konstruksi di luar personil manajerial dalam hal tidak memiliki SKK, maka penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan SKK sepanjang masa pelaksanaan. Nah, ini di luar personil manajerial ya. Kita kembali kepada slide. Nah, jadi artinya apa? Pada saat misalkan personil ini yang
hadir tetapi tidak memiliki SKK, ya. Lalu kemudian PPK meminta pergantian tersebut dan ternyata juga sampai dengan terakhir ya dimobilisasi, dan seharusnya pada pengukuran bersama ini sudah hadir ya, sudah clear sebenarnya personil manajerial itu sudah ada. Sehingga apa? Apabila sampai dengan mobilisasi ya seperti ini, jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan, maka tentunya kembali kepada masa pelaksanaan di SSUK. Kalimatnya adalah, kecuali kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan. Artinya kalau sudah diputuskan lebih awal, maka tentu si penyedia yang tidak bisa menghadirkan personil dan atau ya tidak memiliki SKK ya, maka tentu one prestasi dimaksud, kita kembali kepada pemutusan kontrak. Nah, di sini kelihatan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 di huruf E apa-apa ya, ini saya singkatkan atau saya potong-potong ya biar satu slide ya. Penyedia lalai cendera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaian dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi artinya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan mengamanatkan ketentuan yang tadi, pergantian personil harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan. Apabila misalkan tidak sesuai dengan kesepakatan, ya baik itu sudah di SP1, SP2, dan selanjutnya SP3, maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak walaupun belum ada walaupun belum melaksanakan pekerjaan atau setidaknya belum progres ya. Jadi mau setelah kontrak ya, mau diputuskan lebih awal silakan. Sekarang sangat sederhana juga di dalam tindak lanjut pemutusan kontrak, yaitu dilakukan kepada penunjukan yang pemenang cadangan 1 dan atau kedua bila mana ada. Nah teman-teman semua, itu yang disampaikan. Semoga PPK tidak takut lagi memutus kontrak karena mendapatkan penyedia abal-abal. Tidak punya personil ikut tender, tidak punya alat juga ikut tender. Silakan ya PPK mengendalikan agar apa? Agar ke depan tidak ada penyedia yang abal-abal. Salam pengadaan.